Ini suara saya kedengeran enggak ya? Terdengar, Bapak. Nah, mulai saja ya. Ya, mohon teman-teman on cam ya. Ya, ini yang senior banyak yang off cam. Silakan yang belum on cam, bangun dulu on cam. Mbak Dwi Atika, ada enggak? Ada, Bapak. Saya pakai dua device tadi. Yang satunya lagi sudah keluar. Ya, sudah kelihatan ya slide saya ya. Sudah, Pak. Ya, ya. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ke CNMR ya. Kemarin HNMR sudah ya. Ya. Jadi kalau CNMR ini teorinya ya sama lah dengan HNMR gitu. Artinya hanya atom dengan nomor massa yang ganjil itu yang dia secara NMR itu aktif. Artinya ketika ditempatkan di medan magnet, dia ketika disinari dengan energi itu nyerap. Gitu. Dan serapannya itu bisa dibaca. Ini CNMR. Jadi kalau di NMR itu yang penting itu dua ya. Satu HNMR, dua CNMR. Fluor, fosfor itu juga aktif secara NMR tapi tidak terlalu penting. Alasannya adalah ya di kimia organik, di senyawa organik itu atom yang banyak kan C dan H. Ya. F itu kan sedikit sekali.
Sehingga ya tidak penting F itu. F tidak perlu ditetapkan dengan NMR. Kalau C-nya hanya sudah ketemu, ya F-nya bisa dicari posisinya di mana. Itu gampang sekali. Oke. Ini teorinya ya, saya lewati. Kemudian yang menjadi masalah di CNMR itu adalah bahwa karbon itu kebanyakan adalah C12 ya, isotop yang melimpah yang ada di alam itu adalah kebanyakan adalah C12. C12 itu hampir 98%. Ya. Dan C13 itu hanya 1%. 1% lebih sedikit. Ya. Sehingga ini mempengaruhi eh, gimana kita membaca spektrum CNMR. Yang pertama adalah bahwa CNMR itu kurang sensitif. Tidak sensitif. Artinya kalau sejumlah sampel yang sama dibaca, misalnya dengan HNMR sama CNMR, maka signalnya CNMR tentu lebih rendah signalnya. Ini CNMR. Kemudian karena kecil juga, CNMR itu tidak kuantitatif. Ya, tidak bisa untuk kuantitatif. HNMR itu bisa untuk analis kualitatif, walaupun selain kualitatif tentu ya. Ya. Tapi CNMR itu tidak bisa. Ya kayak kita nimbang atau MIPET ya. MIPET 1 mikro untuk analisis kuantitatif itu riskan sekali. Pasti salah. Melesetnya pasti besar. Jadi kita MIPET 1 mikro, kemudian saya encerkan sampai 10 mili, katakanlah gitu ya. Maka peluang kadarnya meleset 10%, 20% itu besar. Misal, kalau 1 mikro, saya MIPET 1 mikro, taetkan 10 mili itu kadarnya jadi 100 ppm. Ya, misal tadi larutan saya pekat sekali gitu ya. Kemudian saya pipet 1 mikro, saya encerkan 10 mili itu kadarnya 100 ppm. Maka peluang kadarnya itu meleset 110, 120 ppm itu besar. Beda kalau kita mipet 1 mili. Kemudian saya add-kan 10 mili. Ya. 1 mili saya add-kan 10 mili. Kalau sampai salah kadarnya itu jadi 120, itu berarti yang mipet parah. Gitu. Parah banget. Ya. Karena itu ambil jumlah yang besar. Sehingga untuk kesalahan, oh kadarnya jadi 101, 102, ya, peluangnya lebih mungkin gitu daripada 120. Makanya kalau di CNMR itu tinggi puncak, ya, itu tidak bisa sebagai patokan itu jumlah C-nya berapa. Ya. Jadi kalau HNMR kan tinggi puncak integrasinya itu menunjukkan perbandingan jumlah atom H, tapi di CNMR itu enggak. Ya. Tinggi puncak ya enggak bisa gitu jadi patokan perbandingan, walaupun kadang ya agak menunjukkan gitu, tapi itu enggak bisa sebagai apa patokan kuantitatif. Kemudian yang ketiga itu karena C itu jumlahnya kecil, ya, 1%, maka C itu tidak mensplitting, ya, tidak mempengaruhi signal C tetangga. Ya, kalau H kemarin kan signalnya H itu dipengaruhi oleh signal dari atom H tetangga. Tapi untuk C enggak. Ya. Jadi C tidak dipengaruhi oleh C tetangga, tapi malah dipengaruhi oleh
H tetangga. Nah, itu nanti kita bahas. Ya. Ya, kemudian dari spektrum CNMR itu kita dapat apa? Ya, seperti HNMR. Yang pertama adalah kita mendapatkan signal yang menunjukkan atom C yang tidak ekivalen, ya. Atom C yang tidak sama. Jika atom C tidak sama, maka dia akan muncul signal yang beda. Tapi kalau sama, dia akan muncul signal pada titik pergeseran kimia yang sama. Berarti kan ya jadi satu gitu, nggak bisa dibedakan. Itu ekivalensi. Ya. Kemudian kita juga mendapatkan pergeseran kimia yang berbeda. Jadi kalau atom C-nya beda, berarti pergeseran kimianya beda. Pergeserannya kimianya beda. Sehingga itu menjadi patokan, oh kalau pergeseran kimianya sekian, itu C yang bagaimana? C yang lingkungannya seperti apa? C-nya itu terikat H yang bagaimana? C-nya itu terikat O atau terikat halida, itu bisa kita perkirakan. Ya. Contoh ini, propanon ya. Propanon itu ya, propanon, ini propanon. Propanon ini ada C-nya itu ada tiga. Tapi apakah ini muncul tiga signal? Ya, apakah dia muncul tiga signal? Dan dia akan muncul dua signal. Alasannya adalah C nomor satu ini itu sama. Maka dia muncul dua signal. Kalau dua propanon ini kita baca di HNMR, signalnya satu. Ya, tapi kalau CNMR signalnya dua. Karena C-nya ada dua macam. Ya. Yang muncul adalah C nomor satu dan C nomor dua. Nomor satunya dua, ini muncul satu. Ya. Kemudian butana. Butana ini kalau kita lihat kan dia simetri ya. Artinya C yang merah itu muncul satu signal, C yang biru muncul satu signal. Sehingga sinyalnya cuma dua. Sementara yang propil etanoat, ya ini ester ya, ini tidak ada simetrinya. Maka C-nya ya muncul semua ini. Signalnya ada lima, lima signal. Kalau HNMR, ini kira-kira muncul berapa? Ada yang tahu? Muncul Empat, berapa? Pak. Empat. Empat, ya empat. C-nya ya, kita lihat ada C berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya. C-nya ternyata lima. Beda semua. Jadi munculnya berapa? Lima. Kalau HNMR, tadi saya tanya HNMR apa CNMR ya? HNMR, Pak. Ya, kalau HNMR itu berapa? Empat ya. Hmm. Ini, ini. Oh, sorry. Ini, ini.
yang ini tidak punya H ya, jadi sehingga tidak ada, berarti 4. Kalau CNMR muncul 5, tapi HNMR muncul 4. Ya. Karena tidak ada simetri. Itu ekivalensi. Yang tadi saya sampaikan intensitas pulsa tidak berkorelasi dengan jumlah atom karbon. Ini alasannya tadi. Ya, kalau dilihat sekilas gitu, kalau semi kuantitatif itu ya mungkin, oh ya ini agak tinggi nih, ini rendah ya. Mungkin yang itu agak banyak, tapi tidak bisa kuantitas. Ya. Ya, karena ukuran tadi ya, sesuatu yang kecil itu untuk kuantitatif seringkali salah. Ini di dunia apa ya, ya analisis kayak gitu ya. Jadi ketika kita ambil sampel untuk analisis kuantitatif itu ya jangan kecil banget. Nimbang untuk kuantitatif 1 miligram gitu, peluang salah besar. Ya, kecuali kita timbangannya sensitivitasnya lebih bagus, ruangannya ya, tidak ada anginnya gitu ya. Timbang 1 miligram itu kalau ada AC atau angin dari kipas angin atau AC aja sudah buat geser gitu. Nah, ini dari simetri, ini seperti halnya H, ini kita bisa lihat. Ini nomor 1 ya. Ini muncul signal kira-kira berapa? Ini kira-kira berapa? Ada berapa C dulu? Ujung-ujungnya sama sudut kan C ya. Satu, ini, 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 ya, 4, 5, 6, 7. Ada 7 C. Ya, ada 7 C. Dan ada simetri ini. Ini 1, kemudian yang ini 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 C tapi muncul signalnya cuma 6 karena ada yang simetri ini. Yang ini karbon monosubstitusi ini. Ini 1, 2, 3, ini 4, 5, 6, 6 juga. Yang ini juga ada simetri ini kalau saya belah sini kan simetri. Nanti ngitung yang sebelah saja 1, 2, 3. Jadi ada 3 signal. Kalau ini karena tidak simetri maka ini muncul semua. Ada 6, 7, ya 7, 1. Kemudian yang sudut-sudutnya ada 6. Kalau ini simetri, satu, ini simetri juga 2, 3, 4, 5. Ini muncul 5. Ini juga ada simetrinya, berarti munculnya 1, 2, 3, 4, ini 5, 6. Ya, ada 6 signal. Ya, jadi seperti itu. Yang ini ada simetri, kalau tak potongin kan simetri ya. Berarti ada signalnya tuh, tinggal pikirkan separuh aja. 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 signal. Ini harus bisa ya, ujian ini tidak bisa ya. Kan cuma lihat simetri, kira-kira muncul berapa signal, itu kan paling gampang. Ya. Baru pergeseran kimianya seperti apa. Gitu. Ya ini yang struktur yang lebih kompleks, ini kita skip ya. Kita sudah mikir yang stereo isomer.
Ini contoh lain lagi, ini signalnya berapa? Ini satu, dua, tiga, empat. Ini tidak simetri ya, maka muncul semua bensinnya. Ya, satu, dua, tiga, ini enam, ya berarti sembilan, sembilan tambah satu, sepuluh. Ya, 10. Sementara ini simetri berarti munculnya satu, tadi ya dua, oh, sorry. Ya, ini ujian harusnya bisa. Satu, dua, tiga, empat, empat ini oh, sorry. Lima yang di tengah ini, kemudian enam. Ya, oke. Kemudian contoh yang lain ini ada tiga senyawa. Kira-kira signalnya seperti apa? Yang pertama, ini simetri jelas. Kalau simetri yang hitung separuh aja gitu. Oh, dua signal. Sementara yang ini, oh ini tidak ada simetri, berarti muncul semua. Ada atom C-nya berapa? Satu, dua, tiga, empat. Yang bawah juga empat. Bawah juga empat. Terus yang bedakan ini sama-sama empat, bedakannya pakai apa? Ya pergeseran kimia. Pergeseran kimia. Ini ada atom H ini, atom C ya, atom C. Yang pergeseran kimianya itu besar. Ya, contoh yang keton sama alkohol. Bedanya keton sama alkohol. Jumlah signalnya kan sama. Sama-sama jumlahnya, signalnya adalah 4. Ya, signalnya 4. Kemudian yang keton, ya, ini khasnya keton. Keton atau karbonil ya, C karbonil itu pergeseran kimianya paling besar ternyata. Ya, karena C karbonil itu dia secara resonansi bisa ya, elektronnya itu ke O. Sehingga O-nya jadi negatif, C-nya jadi positif. Kalau positif itu artinya kan dia kekurangan elektron, kehilangan elektronnya. Sehingga sangat tidak terlindungi. Ya. Sehingga pergeseran kimianya itu besar. Ya, posisinya itu di sini. Sementara alkohol, alkohol itu ya narik, tapi secara induksi. Ya, tarik ke sana gitu. Elektronnya ditarik ke O. Ya, sehingga ini alkoholnya. Pergeseran kimianya tidak sebesar C karbonil. Ya. Jadi ya pergeseran kimianya CNMR itu ya mirip HNMR. Ya. Mirip HNMR yang terikat atom elektronegatif, kemudian hibridisasi. Ya, hibridisasi itu ikatan rangkap tiga, rangkap dua, ya, konjugasi. Ya, contoh yang simetri tadi, ini walaupun ada 5 karbon, tapi muncul signalnya cuma tiga karena ada yang simetri. Yang B itu muncul satu. Yang C walaupun ada dua jenis juga muncul satu. Nah kalau lima-limanya tidak simetri karena ada atom O di sini, atom O maka jadi tidak simetri. Kemudian CH2 yang mengikat O ini ya munculnya paling apa? Paling besar pergeseran kimianya karena eh, C-nya itu
berikatan dengan atom O yang elektronegatif, yang menarik elektron. Tapi ya pergeseran kimianya tidak sebesar apa aldehid atau keton. Ini bisa dipahami ya. Ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya, ya, silakan. Untuk pergeseran kimianya itu kenapa C itu lebih kiri daripada D? Ya, C ini ya, kenapa lebih kiri daripada D? Oke, ya, pertanyaan yang bagus nih. Kita lihat jadi kalau di CNMR dan HNMR, C yang lebih tersubstitusi itu akan memberikan pergeseran kimia yang lebih besar. Kita lihat ya. C itu berikatan langsung dengan O, ya. Yang D juga berikatan langsung dengan O. Paham ya ini ya? Yang kedua, yang C itu letaknya itu di tengah. Dia ngikat dua gugus pinggirnya. Yang E itu dia ngikat apa? Yang D itu ngikat satu gugus. C. Ya. Dan tak hapus tulisannya dulu. Hapus tulisannya. Ya, jadi bedanya C sama D itu adalah yang C itu letaknya itu di tengah atau lebih tersubstitusi. Maksudnya lebih tersubstitusi. Atom C ini selain ngikat O, dia ngikat dua gugus yang atau ngikat gugus yang lebih besar. Ya. Sementara D dia hanya ngikat apa? Selain O, dia ngikat CH3 ini. Sementara yang C itu ngikat CH2 terus CH3. Jadi C itu yang yang C itu dikatakan lebih tersubstitusi dibandingkan yang D. Ya, paham ya? Ya, terima kasih, Pak. Ini juga akan terjadi di HNMR. Jadi kalau atom H-nya, H yang C sama H yang D, itu pergeseran kimianya akan lebih besar H yang C. Gitu. Karena gugusan. Ini misal ya yang C ini mengikat C lagi gitu. CH3 misalnya di sini ada CH3 itu hanya satu misalkan tanah gitu ya biar tetap oktet ini CH3 gitu. Maka pergeseran kimianya C itu akan lebih gede lagi akan di sini mungkin gitu. Ya. Karena lebih tersubstitusi lagi ada yang nambahin lagi. Ya. Tuh, jadi C itu lebih besar dari D pergeseran kimia kalau dia lebih tersubstitusi. Ya, ini berlaku juga untuk H, NMR. Ya, ini tak kasih contoh misal ya, misal contoh.
Contoh saya punya gugus ini. Ini contoh bisa stop share, saya share screen yang lainnya. Ini contohnya ini. Kelihatan ya ini ya. Jadi saya punya struktur ini. Ya. Punya struktur ini ada C yang terikat terikat O ya. Ya, ada C yang ini, yang kiri sama C yang kanan. Tentu ini pergeseran kimianya nanti akan paling kiri. Ya. Tapi lebih kiri mana? Yang kanan sama yang kiri. Tentu akan yang lebih kiri karena lebih kiri, yang kiri itu lebih apa? Tersubstitusi. Ya. Dia ngikat CH2, CH3, ada CH3 lagi gitu. Ya. Maka kalau kita lihat pergeseran kimianya itu seperti ini. Ya. Ini kita lihat C yang ini itu paling besar, ya, sekitar 79. Sementara C yang ini itu 65 yang dekat O. Ya, ya. Yang jauh, yang ini cuma 15. Nih. Kemudian yang sini, karena ini tersubstitusi ngikat ini lagi, dia 30. Gitu. Jadi, saya yang lebih tersubstitusi itu pergeseran kimianya lebih besar. Misal kondisi yang lain sama gitu ya. Ngikat O, sama-sama ngikat O, tapi satunya dia letaknya di tengah-tengah gugus alkil, satu lagi di pinggirnya. Langsung atau ngikat alkil yang kecil, satunya ngikat alkil yang besar, maka pergeseran kimianya adalah lebih besar yang ngikat alkil yang besar. Tuh. Saya kembali ke slide ya. Ya, sudah kelihatan ya slide saya ya. Ya, pergeseran kimianya tadi saya sampaikan ya ini selain dipengaruhi oleh elektronegativitas juga oleh yang lain ya. Ya ini hampir mirip dengan eh, atom H, ya, HNMR. Cuman kalau HNMR itu dipengaruhi oleh ikatan hidrogen gitu ya. Ini enggak. Ya, ya. Inti yang kerapatan elektronnya di sekitar ya, berbeda, ya dia akan beresonansi pada frekuensi yang berbeda. Yang kerapatan elektronnya kecil, maka dia beresonansi pada energi yang lebih besar.
Jadi yang mempengaruhi ya secara garis besar tuh ini elektronegativitas, hibridisasi, ya, SP2, SP3, kemudian konjugasi juga. Ya ini gambaran apa pergeseran kimia dari eh, kemudian ppm-nya ya. ppm-nya ini ya kita tidak bisa membandingkan dengan atom H ya. Atom H sama karbon kan karena beda ya. Ya. Tapi kita yang penting itu letaknya, posisinya di mana gitu. Kalau karbon itu maksimal bisa 200 lebih lah. Tapi kalau HNMR kan cuma 12 ya. Karena protonnya juga sedikit. Inti atomnya juga sedikit maksudnya. Ya. Nah ini karbon biasa sp3 itu alkana ya, alkana. Kemudian di sini C yang terikat atom elektronegatif. Kemudian yang ini alkuna. Ya. Kemudian lebih naik lagi itu alkena, alkena berarti rangkap dua, aromatik ya. Ini hampir sama persis dengan HNMR. Nah, baru setelah yang di paling tinggi ini beda. Di HNMR yang paling tinggi itu hidrogen asam ya. Karena hidrogen asam itu kan atomnya itu ya hampir lepas, elektronnya ya dinempel di O. Tapi kalau di CNMR yang paling besar itu adalah gugus karbonil. CO ikatan rangkap itu namanya karbonil. Karbonil itu ada karbonil aldehid, karbonil keton, karbonil asam, karbonil turunan asam, misalnya ester, amida, anhidrida, klorida asam, itu adalah karbonil, senyawa yang punya gugus apa? Karbonil. Saya ikatan rangkap O itu namanya gugus karbonil. Karbonil aldehid paling tinggi, kemudian keton, kemudian geser ke kanan sedikit, asam, ester, dan sebagainya. Yang agak beda dari HNMR. Kemudian lebih lengkapnya itu titik nolnya sama ya dengan HNMR, TMS, tetrametilsilan, kemudian ini alkana. Ini lebih tersubstitusi, ya. Letaknya kan di tengah ya. C yang nomor baris nomor 2 dibandingkan nomor 3 itu kok pergeseran kimianya lebih tinggi yang nomor 3. Karena dia lebih tersubstitusi. Makanya di tengah ada kemudian kat R, R lagi. Kalau lebih tersubstitusi lagi ya naik lagi. Tidak punya hal, lebih tersubstitusi lagi karena C-nya tempatnya ngikat C. Ya, letaknya di tengah. Lebih naik lagi pergeseran kimianya. Ya. Gantung R-nya nanti kalau lebih gede ya pergeseran kimianya lebih besar. Kemudian yang berikatan dengan FCl BRI gitu ya. Eh, apa? Halida. Kemudian ON juga atom elektronegatif ya. Nah, baru ini alkena. Nah, alkena hibridisasinya C yang hibridisasinya SP2. Terus ini C yang hibridisasinya SP3 tapi dengan N karena N itu atom elektronegatif. Kimianya besar. Tapi kalau alkuna turun. Kemudian ini karbon. Karbonil. Karbonil yang paling besar itu apa? Karbonil, aldehid, ton ya. Ini amida, ini asam dan ester. C karbonil. Jadi kalau saya punya spektrum CNMR kok ada signal C yang di sekitar 200 ppm. Oh ya berarti ini ada gugus apa?
karbonil, terus keton. Kalau turun sedikit, oh mungkin itu ya karbonil asam atau turunannya, turunan asam, ada karbonil. Ya, karena karbonil itu C-nya tidak terlindungi. Ini resonansi ke atas. Ya. Sehingga C-nya itu jadi positif. Kemudian seperti halnya HNMR, efek atom elektronegatif itu juga efeknya itu apa? Aditif ya, aditif. Aditif itu kalau yang narik satu sama yang narik dua tentu efek tarikannya gede yang dua gitu. Ya. Contohnya ini klorometana sama diklorometana ya karena atom elektronegatifnya ada dua ya maka diklorometana pergeseran kimianya lebih besar. Triklorometana ya lebih besar lagi. Ya. Tetraklorokarbon ini lebih besar lagi. Selain itu elektronegativitasan dari halida itu juga berpengaruh. Contoh ini FClBr, FClBr. Ya. F itu golongan 7A, posisinya paling atas F. Itu elektronegatifannya paling besar. Kemudian turun lagi Cl, turun lagi Br. Maka pergeseran kimianya makin turun kalau elektronegativitasnya turun. Ini pengaruh elektronegativitas terhadap chemical shift ya. Tapi pengaruhnya tidak segede hibridisasi ya. Ini perbandingannya ya. Perbandingan antara apa? Atom H yang eh, perbandingan antara HNMR sama CNMR. Yang atas itu HNMR, ya ini HNMR, ini H. Yang bawah itu apa? CNMR. Kita lihat asam itu pergeseran kimianya paling besar. Nah, asam. Kemudian HALDEHID, kemudian bensen, alkena, alida, ya. Alkuna juga di sini. Ya, kemudian turun lagi ya C alfa dari karbonil, kemudian ini alkana biasa. Tapi kalau CNMR yang paling tinggi adalah karbonilnya, aldehid keton, turun lagi ini karbonilnya asam dan sebagainya. Kemudian aromatik, ya, alkena, alkuna, halida di sini, kemudian alkana, hampir mirip. Yang beda di posisi yang atas. Ini pergeseran kimia. Ya, ini kalau kita mau membedakan signalnya misal sama-sama muncul 6, tapi mana ya yang apa sesuai dengan struktur tentu ya lihat hibridisasinya dulu. Ada alkenanya, ini tentu C-nya pergeseran kimianya besar. Ini ada benzen, ini ada alkena ini, tuh besar. Ya, dan seterusnya. Ya, ini contoh apa pergeseran kimia dari ya, berapa. Kita lihat ini ada keton ya. Tentu C yang pergeseran kimianya paling besar itu C keton, C karbonil ya, C karbonil. Kemudian yang dekat karbonil karena masih ada tarikan ya. Ini makin jauh makin turun, makin jauh dari karbonil makin turun. Ya, 31, 42, 31.
Makin jauh lagi harusnya makin turun. Ini harusnya 30 gitu. Tapi kok malah naik 33. Ini karena ada tersubstitusi ini. Ini lebih tersubstitusi daripada yang ini. Jadi yang 33 itu lebih tersubstitusi dari yang pergeseran kimia 31. Baru ini makin jauh ya ini turun. Pinggir mesti pergeseran kimia paling rendah. Itu pergeseran kimia. Sementara yang bawah pergeseran kimia paling besar ya tentu C karbonil. Kemudian ini kenapa? Oh enggak, yang 32 ini dekat O, tarikan dari O. Ya. Ini 57 di pinggir, tapi oh dia dekat O, berkata langsung dengan O, makanya besar. Bandingkan yang ini. Atau yang pinggir, yang ini enggak. Jauh dari, atau molekul negatif, atau jauh dari karbonil. Kemudian ini alasan kenapa kok karbonilnya aldehid keton itu lebih besar daripada karbonilnya asam. Kalau aldehid dan keton itu kalau resonansi, ini keton ya, itu aldehid. Kalau ini resonansi ke atas sana, elektronnya, maka jadi ini. C-nya positif, O-nya negatif. Balik resonansi ya paling jadi ini lagi. Tapi kalau asam, ya resonansi ke sana, sehingga jadi ini. Tapi muatan positifnya ini kadang dia distabilkan oleh ini. Sehingga yang positif jadinya O-nya, tidak jadi C-nya. Tapi ini positif, ya sudah tidak distabilkan lagi. Kurang, benar-benar kurang. Ya, ini khusus diberi elektron O. Sehingga yang karbonilnya keton atau aldehid itu ya sangat kekurangan elektron dibandingkan karbonilnya asam atau turunan asam. Ya. Sehingga pergeseran kimianya kan tentu lebih besar ini yang atas. Ya. Jadi efek resonansi. Sehingga kalau sangat kekurangan elektron berarti dia sangat tidak terlindungi. Pergeseran kimianya itu di kiri. Ya, paham ya ini ya? Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Jelas ya? Ya, mudah-mudahan kalau jelas ujian bisa gitu. Kalau enggak ya kemudian ini alkena alkona sama dengan HNMR ya. Jadi eh, alkena itu jadi tidak terlindungi. Sementara alkona itu terlindungi, malah terlindungi karena linier tadi.
Jadi karbonnya itu terlindungi kalau punah. Karena ini efek diamagnetik anisotropi ya sama. Kemudian ketika kita memprediksi apa spektrum HNMR, CNMR itu ya, ya kita harus punya angan-angan dulu. Angan-angan itu gambaran kira-kira itu strukturnya kayak apa ya, gitu. Ya. Jadi kalau kita punya, oh saya coba rangkai dulu strukturnya kayak gini, terus saya cocokkan dengan spektrum, itu gampang. Ya. Ini mudah kalau orang itu dari sintesis ya. Kalau sintesis itu kan kita sudah punya apa ya gambaran kira-kira nanti strukturnya itu kayak apa gitu. Ya. Soalnya saya mau mensintesis apa yang sudah pernah dipraktikkan aspirin ya, aspirin. Salisilat plus anhidrida nanti jadi aspirin. Kemudian aspirin yang saya peroleh saya cek apakah itu aspirin. Misal saya pisahkan dulu rekristalisasi, kemudian saya totolkan dengan KLT. Oh ternyata apa bercaknya sudah satu. Coba berbagai eluan bercaknya sudah satu. Ya, berarti kemungkinan kan sudah murni gitu. Ya sudah di tapi kan kita tidak yakin itu apakah aspirin atau bukan. Ya kita running di NMR, CNMR gitu. Terus kita cocokkan spektrumnya. Karena kita sudah punya struktur aspirin kan ya. Kita cocokkan. Oh ya, saya ada berapa, signalnya berapa. Nah, itu kan gampang. Nomor satu. Tapi kalau kita masih blank ini senyawanya itu apa, strukturnya kayak apa, itu ya susah, lebih susah. Misal isolasi bahan alam, ya ekstra daun manggis katakanlah, itu kan senyawanya ribuan ya. Apalagi ekstraknya pakai ekstra etanol. Kalau ekstra etanol itu kan semua senyawa akan masuk. Baik senyawa yang polar atau non polar pasti akan masuk. Kemudian kita kromatografi bercaknya masih banyak sekali. Masing-masing bercak kita ambil, kemudian kita murnikan lagi. Terus kita dapat yang murni, yang bercaknya cuma satu. Kita biasanya di MS dulu ya, MS apa mass spektroskopi kita dapat ion molekulnya. Kalau kita dapat ion molekulnya, oh ya BM-nya 200. BM 200 itu kira-kira strukturnya kayak apa ya? Kita bisa ngira-ngira dulu. Kita dapat rumus molekul dari apa? Dari BM. Rumus molekul kan belum rumus struktur. Sih banyak kemungkinan. Maka dari rumus molekul ya kita reka-reka struktur. Baru kita cocokkan spektrumnya. Cocok enggak? Makanya kalau elucidasi struktur dalam prakteknya kita sudah punya data spektrum, ya banyak spektrum gitu. HNMR, CNMR, MSIR, UV-Vis. Tapi untuk dapat strukturnya itu masih butuh waktu berbulan-bulan untuk ngira-ngira apa strukturnya kayak apa gitu. Hanya lebih susah untuk bahan alam. Ya. Jadi kalau skripsi ya jangan anak satu skripsi terus skripsinya itu penentuan struktur senyawa zat aktif dari ekstrak daun manggis, ekstrak etanol daun manggis. Wah itu nggak selesai-selesai. Skripsi jatahnya 1 tahun itu malah 3 4 tahun malah baru selesai misalnya. Ya, kalau ada yang mengusulkan seperti itu untuk judul skripsi, nah ini teman-teman di semester 6 kan ya, siap-siap gitu. Itu sama panitia skripsi pasti nggak akan diterima, nggak akan diterima. Walaupun dosen pembimbingnya ngotot, ya ini bagus sekali, novelty-nya kan bagus gitu ya. Belum pernah ada orang yang meneliti.
Tapi ya untuk S1 ya berat gitu ya. Jadi teman-teman tuh kalau misal ya nanti ya ini sekedar ya cerita gitu. Eh, Nyari pembimbing skripsi gitu ya. Terus pembimbingnya itu mintanya macam-macam gitu kan. Pembimbing kadang juga punya kepentingan ya untuk publikasi kan ya. Mintanya A, B, C, D, E gitu ya. Ya jangan terus manut-manut aja gitu. Ya harus, nah ini apakah eh, selesai dalam setahun Bu, misalnya gitu. Ya. Kan nanya S1, apakah pendanaannya disupport oleh dosennya semua? Ya, enggak apa-apa kalau disupport oleh dosennya semua gitu ya. Tinggal kirim, 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 kirim gitu. Tapi kalau enggak ya, ya sudah, ya sesuai dengan kapasitas S1 gitu ya. Punya setahun gitu. Itu berhak menolak ya nanti ya teman-teman tuh ya kan. Dengan manut-manut tok gitu. Ya misal datang ke saya punya karena punya angan-angan saya punya mau publikasi ini terus tak tambah ini kamu ngerjakan ini kamu ngerjakan ini gitu. Ya, ya berhak menolak gitu. Menolak terus dosennya ya udah kalau menolak ya udah usah bimbingan dengan saya. Ya bisa mediasi ke mana ya bisa ngadu ke dosen PA gitu ya atau ke Kaprodi gitu. Ke pengelola prodi nah. Biasanya akan kita rapatkan di panitia skripsi gitu. Ya kayak pengalaman beberapa semester kemarinnya lagi itu banyak ada judul yang bagus ya, tapi kita tolak gitu ya. Bagus, karena apa? Banyak sekali. Misal anak S1 suruh uji klinik. Wah, itu ya berat sekali. Ya, oke. Jadi ya kan kalau elusidasi ya ya sebagian aja gitu ya, bagian sedikit gitu. Ya enggak semua. Oke, ini contoh spektrum dari tersier butil klorida. Ini kalau dilihat pergeseran kimia yang paling besar yang mana? Oh, C yang ini jelas. Dia berikatan langsung dengan Cl. Ya. Yang kedua mana? Oh, yang ini. Karena dia paling tersubstitusi. Yang ketiga, ini. Ini sama dengan yang pinggir-pinggir. Ini kan simetri. Ini ya, ketiganya muncul satu signal. Nih, ini yang C-nya 9, ini yang C-nya satu, satu, ini C-nya juga satu. Ini yang dekat dengan Cl, ini yang paling tersubstitusi. Yang pinggir sendiri adalah yang C yang pinggir itu. Nah ini gampang lah teorinya ya teorinya. Ya kemudian ini struktur mana yang sesuai dengan signal dari CNMR ini gitu. Ini CNMR-nya yang atas itu signalnya muncul 4, yang bawah muncul 7. Kira-kira dari struktur ini mana yang cocok dengan yang atas atau dengan yang bawah? Kita lihat. Yang ini simetri. Kalau simetri signalnya ya kita hitung separuh aja. Satu, dua, tiga, empat. Oh ya empat. Ini yang paling tersubstitusi ada satu geser paling kanan, paling kiri. Ini empat. Cocok ini dengan ini. Yang ini kita hitung satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh ini muncul enam. Oh enggak ada yang cocok dengan signal atas maupun bawah. Gitu. Terus bawahnya lagi ini kan simetri satu, ya, dua,
tiga, empat, lima, enam. Oh, dia berarti tidak ada yang cocok. Yang ini satu, dua, ya dua ini. Kemudian ini yang juga simetri, nanti tiga, empat, empat. Ini empat. Oh ya mungkin ini yang ini lagi mungkin. Ya, tapi pergeseran kimianya ini beda banget yang ini. Kemudian yang ini, kita lihat ini tidak ada simetri, maka ini saat dihitung semua satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oh ya, ini cocok dengan yang ini. Ini cocok dengan ini. Sementara yang bawah ini simetri, simetri sini satu, dua, tiga. Berarti ini tiga tok, tidak cocok. Tidak ada. Berarti yang cocok, oh ini ke sini, kemudian ini ke sini. Yang ini ya, sana. Kemudian yang ini juga sana. Cocok. Ya, artinya dari struktur kita sudah, kalau sudah punya gambaran mereka strukturnya kayak apa ya, ya gampang gitu ya. Tapi kalau belum ya, ya ruwet gitu, ruwet. Ya, jadi elusidasi itu seperti itu ya. Jadi kayak ya main puzzle gitu. Jelimet ya. Kalau orang yang sering seneng jelimet itu cocok elusidasi gitu. Kalau enggak ya enggak sabar pasti. Ya, yang seneng apa ya? Ya meneliti telaten gitu ya, alon-alon, ada sedikit ada apa titen gitu ya. Ya tapi ini dengan pengalaman pembacaan spektrum kayak gini ya makin apa ya makin cepat gitu ya. Pengalaman dan lihat spektrumnya aja sudah oke tok gitu ya. Itu pengalamannya. Ya kita bisa karena biasa kan gitu ya. Ya, pasti ya pengalaman. Ngulang spektrum 4 kali itu pasti udah pengalaman, pasti bisa canggih ya. Nilainya pasti bagus. Gitu. Nyari struktur gitu bisa pasti. Ya. Ya, kemudian ini contoh, ini ada signal lagi. Peaknya muncul satu, dua, tiga, empat, lima, lima peak. Ini kira-kira struktur mana yang cocok? Yang bawah ini, lima peak. Nah, ini ada peak banyak gerombol di sini ya. Ini kan cincin bensen, cincin bensen. Yang ini berarti yang di luar bensen, karbon yang di luar bensen. Yang ini apakah ada CdCl3? Ini solvent ya, ini pelarut. Pelarut melarutkan zat untuk membaca di CNMR. Nah ini, kita lihat ini yang mana yang cocok. Kalau ini munculnya kan berarti satu, dua, ya. Yang di luar cincin bensin ada dua. Ini yang di luar cincin bensin cuma satu. Berarti tidak mungkin ini. Kan ini. Ini yang di luar cincin bensin ada dua. Ini sama ini. Tapi simetri. Oh iya, berarti muncul kan cuma satu. Terus kita lihat. Ini simetrinya kan kayak gini. Maka kita lihat. Signalnya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh iya, ini cocok ini. Lima. Lima dan satunya itu yang di luar bensin. Cocok, lima. Sementara yang ini berapa? Kita lihat. Satu, simetri ada dua, tiga, empat. Ini cuma empat.
Berarti ini bukan. Ini bukan. Yang ini simetri juga. Ini satu, dua, kemudian ini tiga. Oh, ini malah tiga. Berarti ini bukan. Maka struktur mana yang mungkin ya ini? Jadi spektrum ini. Gampang ya? Contoh lagi, kita membedakan ini. Saya punya senyawa dari MS kita dapat rumus molekul ya. C3H8O. Ini struktur yang mungkin C3H8O itu kan eh, stop share ya. Saya share Hendro lagi. C3H8O. C3H8O. Ya. Ini kalau saya gambarkan strukturnya, yang mungkin kan ada ini. Karena strukturnya kecil gampang, gampang. Struktur kecil itu gampang. C-nya 3. Kalau C-nya 3 berarti hanya 8. C3H8 itu hanya maksimal. Jadi 2N+2. Ya, jadi kalau di dalam struktur kimia itu jumlah atom H itu dibanding atom C itu rumusnya 2N+2. N itu jumlah atom C. Jadi kalau C-nya 3 berarti 2N+2. 2 kali 3 plus 2, 8. Berarti maksimal, pas. Artinya kalau maksimal tidak ada ikatan rangkap. Kalau kurang berarti kemungkinan ada ikatan rangkap. Misal ini hanya 6 gitu ya. C3H6O pasti ada ikatan rangkapnya. Maka ini yang struktur yang mungkin adalah ini. Ini. Kemudian ini tiga yang mungkin itu adalah ini. Yang satu OH-nya di tengah. Satu lagi bukan alkohol. Kalau OH-nya di pinggir sini juga sama sama aja. Satu lagi adalah ini C, ini O. Nah, ini struktur mana yang cocok dengan yang tadi? Ini kalau saya gambarkan ini kita lihat, kita prediksi saja struktur predik CNMR. Ini. Ya, yang ether ini ada dua atom C yang terikat O, sehingga duanya itu di tengah, di tengah. Apa pergeseran kimianya tinggi. Sementara yang ini ada satu atom C yang dekat O, maka yang satunya itu yang pergeserannya paling tinggi, cuma satu. Ini kalau kita prediksikan, sorry, struktur predik CNMR ini.
Ini satu yang gede di sini, yang lain kecil. Tapi munculnya tetap tiga. Sementara yang ini, yang tengah, ini simetri, maka muncul signalnya cuma dua. Muncul signalnya cuma berapa? Dua. Kita lihat struktur, kita prediksikan CNMR-nya. Dua, munculnya dua tok. Satu besar karena ngikat O. Itu gambarannya. Kita balik lagi ke slide tadi. Jadi dari sini kita tahu bahwa oh ini itu punya ether. Ini itu punya alkohol tapi OH-nya itu nomor 2. Tengah. Ini punya alkohol tapi OH-nya di pinggir gitu. Ya ini kita prediksi strukturnya. Jadi oh yang ini signalnya kalau kalau data CNMR dan saya kayak gini apa ini senyawa apa? Kalau seperti ini senyawa apa? Ini senyawa apa? Dari rumus molekul ini. Jadi kita bisa memprediksikan. Oke, saya lanjutkan. Ya, sebelum sampai ini ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada pertanyaan ini masih pada hadir ya, bukan HP-nya saja ya. Mbak Stevia, Sir. Mas Haidar, Hadir Pak. ini di lapangan apa di sungai? Enggak, lagi di luar Pak. Ada yang ditanyakan? Ya, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian terkait spliting ya, spliting. Jadi signal dari kalau HNMR, signal dari H itu dipengaruhi oleh H tetangga. Ya. Ya, padahal kalau kita lihat di struktur kimia, atom H itu kan selalu terikat pada C, terikat pada N, terikat pada O gitu kan ya. Tapi kenapa kok atom H itu tidak dipengaruhi oleh splitting C? Padahal C kan juga C13 punya spin ya. Kenapa tidak mempengaruhi resonansi dari H?
Ya alasannya C itu kecil jumlahnya. Presentasinya C yang di alam itu hanya 1%. Sehingga pengaruhnya itu terhadap H itu kecil. Pengaruhnya terhadap C tetangga gimana? Ya kecil. Sehingga atom C itu tidak mempengaruhi atom C yang lain. Juga tidak mempengaruhi atom H. Tapi sebaliknya atom H itu mempengaruhi splitting atom C. Atom H mempengaruhi splitting atom C. Nah, nanti kita bahas. Ya. Tapi splittingnya itu dengan alat metode pembacaan itu bisa dihilangkan. Ya. Splitting oleh H atau proton, nah itu kan nama lainnya proton ya. Pengaruhnya proton itu dihilangkan, namanya proton decouplet. Ya, proton decouplet. Couplet itu mempengaruhi mengkopling, tapi D itu dihilangkan. Jadi tipe spektrum proton decouplet artinya tipe spektrum yang protonnya itu pengaruhnya dihilangkan. Sehingga signalnya itu ya satu. Ya, yang tadi sinyal C itu satu-satu gitu. Tidak ada splitting, tidak ada duplet, triplet, octet, tidak ada. Ini proton decouplet, pengaruh protonnya. Yang kedua, tipe kedua, ya, model spektrum yang penghilang coupling proton itu di-off-kan. Namanya off resonance decoupling. Itu artinya apa? Dibiarkan. Itu biar mempengaruhi gitu. Ya. Protonnya biar mengkopling. Memecah signal dari apa? C. Sehingga nih, signal itu jadi pecah. Tadinya satu, ini jadi empat. Empat itu menunjukkan apa? Pengaruh dari H hanya ada tiga. Pengaruh kalau HNMR itu kalau tetangganya tiga, maka dia jadi kuartet. Kalau hanya tetangganya satu, maka jadi duplet. Tetangga hanya dua, maka jadi triplet. Maka ini pengaruh tetangga hanya ada tiga, maka ada kuartet. Nah, tetangga itu yang bagaimana? H yang terikat pada atom C tersebut. H yang terikat pada atom C tersebut. Sehingga ini juga bermanfaat. Bermanfaatnya apa? Oh, kita bisa nebak nih. Oh, C itu C yang bagaimana? Dia ngikat 2H, apa ngikat 3H, apa ngikat 1H, atau dia tidak ngikat H. Kalau tidak ngikat H, maka dia munculnya singlet satu. Kalau dia ngikat 2H, maka munculnya triplet. Kalau ngikat 1H, berarti munculnya duplet. Gitu. Itu yang tipe off resonance di duplet. Jadi pengaruh protonnya itu dibiarkan. Ya. Atau filter protonnya itu di-off-kan. Ya. Itu spektrum C LMR ada dua macam. Ada dua macam. Ya masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Nanti kita bahas. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah ini pengaruh protonnya. Pengaruh protonnya itu kayak gini. Ya, jadi CH3, C-nya itu kan mengikat 3H, maka dia sinyalnya itu 4. Ya, ini TMS. Ini 3, maka sinyalnya juga 4. Triplet. Ini CH mengikat H-nya 2, maka munculnya triplet. Sementara C ini tidak punya H, maka munculnya apa? Singlet. Kayak gitu. Ini yang splitting atom C oleh adanya atom H. Ya. H yang mana? H yang terikat oleh atom C tersebut. H yang terikat oleh atom C tersebut. Ya ini tidak ada kata-kata yang tidak ekivalen. Ya jelas tidak ekivalen. Atom H sama C itu atom yang berbeda. Pasti tidak ekivalen antara H dan C. Walaupun dia terikat pada C. Ya, ini. Jadi
Jadi puncaknya C ini kenyataannya displating oleh atom H yang terikat pada C tersebut. Ini ngikat satu, maka signalnya harusnya gini, satu, tapi ini jadi duplet karena pengaruh satu H. Ya. Nah, pengaruhnya kok jadi duplet ya, sama seperti pengaruh H tetangga itu. Kemarin kan ada yang spin ke atas, spin ke bawah. Ya. Enggak ada dua pengaruhnya. Kalau hanya ada tiga, berarti signalnya apa? Empat. Ya. Empat itu semua spin ke atas, semua spin ke bawah, dua ke atas, dua ke bawah. Ini jadi empat. Signalnya ada empat. Atau nama lainnya kuartet. Ini. Ini splitting oleh atom H yang terikat pada C tersebut. Ya ini bermanfaat. Kita jadi tahu, oh C yang ini ngikat 2H. Si signal yang ini ngikat 3H. Sehingga kita bisa tahu, oh ini C yang mana. Kembangan gitu. Tapi masalahnya adalah sensitivitas. Kita tahu kalau C ya itu persentasenya kan cuma 1%. Signalnya sudah tidak sensitif. Displating lagi, dipecah. Yang peaknya tinggi jadi rendah kayak noise gitu nantinya. Itu jadi kelemahan. Ya, aturan splitingnya itu adalah N+1, di mana N adalah jumlah proton atau jumlah atom H yang terikat pada C tersebut. Ya, jadi kalau mengikat 4C berarti mengikat 3C munculnya kuartet, 2C itu triplet, 1C itu duplet, tidak mengikat C itu singlet. Ya. Yang mengikat 4H bukan 4C, sorry, 4H. Yang mengikat 4H, ya tidak mungkin mengikat 4H itu hanya metana kan ya. Ya, kalau alkil pasti maksimal 3. Kalau hanya 4 berarti kan itu metana. Ya. Ini gambarannya ini. Ini singlet karena C-nya tidak ngikat H. Ini kuartet karena C-nya ngikat 3H. Ini. Proton. Nah ini perbandingan tetangga yang perbandingan pola splitingnya CNMR dan ANMR. Kalau CNMR itu splitingnya karena pengaruh H yang terikat pada atom C itu signalnya C ini. Sementara kalau atom H itu dari pengaruh H tetangga. Misal H ini tetangganya ada dua ini, maka munculnya triplet. H ini tetangganya satu, maka munculnya duplet. Tetangga atom H yang terikat atom C sebelahnya, atau pada kasus yang lain, misalkan C vinilik itu H yang terikat pada C yang sama. Nah, kenapa C tetangganya tidak mempengaruhi? Ya, tadi, karena kelimpahannya cuma 1%. Kenapa C tidak mempengaruhi H, atau kalau kita bahas HNMR ya, karena dia kecil sekali jumlahnya. Yang C13 ya, isotop. Nah, kemudian kerugiannya kita pakai yang dikoplet ini, yang off resonan dikoplet ya, yang kita biarkan terspliting, ya, C kan signalnya kecil, ya, tapi dipecah lagi, jadi lebih pendek lagi, sehingga jadi kurang sensitif. Ya. C dengan kadar kecil signalnya tidak ketok, tidak kelihatan.
kurang sensitif. Dan membingungkan. Ya, tapi kalau proton dikoplet artinya pengaruh splitingnya itu dihilangkan, maka dia jadi apa? Lebih sensitif karena peaknya kan tinggi-tinggi gitu. Singlet, singlet tinggi-tinggi dan kurang membingungkan. Ya, kurang membingungkan, kurang membingungkan. Ini. Nah, terus kapan saya pakai yang ini? Saya pakai yang off resonance, apa pakai proton dikoplet? Ya kalau saya sudah punya spektrum HNMR, ngapain pakai yang ini? Ya pakai yang bawah aja. Saya sudah punya data HNMR. Ya, tapi kalau tidak punya data HNMR, ya pakai yang atas. Ya jelimet jadinya. Ya tidak apa-apa gitu. Kalau mau tidak jelimet, ya modal yang lain, harus punya spektrum yang lain kan gitu. Ya. Padahal kalau ketika kita bekerja elusidasi itu seringkali misalkan yang bahan alam ya, kita isolasi sudah berhari-hari, berbulan-bulan, apa difraksi, kemudian di kolom, kolom ditampung, kita cuma dapat sedikit. Ya. Mungkin saya pernah cerita yang bimbingannya webinar itu isolasi berbulan-bulan cuma dapat 4 miligram, 4 miligram. Sehingga ya tidak cukup untuk uji-uji itu gitu. Sehingga kalau ekstrak itu ya bisa mungkin cukup nanti kalau penelitian ya, teman-teman ya. Karena kalau ekstrak tidak cukup berhenti tengah jalan itu kan terus mulai dari awal lagi gitu. Ya, ini kelebihan dan kekurangannya apa yang saya pakai off resonance dikoplet atau koplingnya itu dibiarkan sama proton dikoplet koplingnya itu dihilangkan. Kemudian mengapa C itu tidak menspliting? Uh, tidak menspliting C juga tidak menspliting H ya. Karena hanya 1% karbon yang memiliki spin. Karena C13 itu cuma 1%. Sehingga hanya 1 dari 10.000 pasang C yang keduanya memiliki spin. Sehingga ya tidak terdetek. Gambarannya itu ini dia kopling tapi cuma kayak gini gitu. Ini signalnya setinggi ini dikopling oleh segini raketan. Sehingga pengaruh C terhadap spliting signal baik C tetangga ataupun HNMR itu ya mungkin contoh yang lain ini yang paling tinggi besi C karbonil ya contoh spektrum, kemudian C yang terikat O dan seterusnya, kemudian contoh spektrum propanol tadi ya yang paling tinggi ini oh ya C yang terikat O, CA2 CA3 yang pinggir, paling kecil kan yang pinggir yang kurang tersubstitusi istilahnya ya. Oke, sampai sini ya. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Paham ya ini ya, ujian bisa ya.
Tidak ada ya? Cukup? Ini perlu persensi enggak ini? Perlu, Bapak. Yang penting ya ini ya. Ini kelas apa? Kelas apa? Ya, silakan isi presensi. Kelihatan ya? Sudah? Sudah semua ya? Ya. Oke, kalau sudah semua, ya selamat ujian ya. Soalnya Permisi, mulai saya belum absen, kodenya tidak berlaku, Pak. siapa? Dewi Fatimah. Yang lain kok bisa? Di saya nggak bisa, Pak. Enggak punya kuota paling. Udah, Pak. Belum bisa. Ya, Tadi cek. Dewi Fatimah ya. Soalnya di sini kode berlaku. Ya, ini bener Dewi yang ngomong ya. Ya, nanti saya presensikan. Baik. Ya, oke. Cukup ya. Jadi nanti ujiannya mulai dari fluoresen, HNMR, CNMR. Ya. Itu terima kasih. Eh, mudah-mudahan bisa semua gitu ya. Ya kalau enggak bisa ya nanti akan ada lagi di semester genap ya. Semester gasal enggak ada. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.